kembali lagi bersama saya Danu. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama menindaklanjuti dari sebuah komenan. Sebelumnya saya ada upload tentang cara aktivasi Office 365 Family. Jadi untuk satu license bisa di-share, di-setting ke 6 user dengan free OneDrive 6 TB, 1 TB per 1 user ya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Budi Wijaksono. Nah, Mas, saya belum mengerti cara share email kepala user, kemudian user yang sampai 5 user. Nah, itu bagaimana? Karena misalkan ada 6 laptop, 6 unit, terus 1 unit itu pakai Office 365 Family. Jadi satu laptop sudah disetting Office 365 Family menggunakan email kepala. Terus laptop yang 5 unit itu bagaimana? Apa bikin email lagi untuk per laptop? Settingannya seperti apa? Oke. Dari pertanyaan itu saya jadi konsepnya seperti ini ya Mas Budi dan juga teman-teman yang lain. Untuk satu license Office 365 Family itu biasanya kan ketika kita registrasi itu menggunakan user email ya. User email ini, user email kepala user email Outlook ini yang diregistrasikan satu license Office 365 kita sebut saja sebagai user email kepala, yang dimana user email kepala ini nanti bisa di-share ke 5 user lainnya seperti itu. Jadi jumlahnya ada 6. Nah, tadi pertanyaannya apakah dibuat email satu persatu untuk satu laptop? Ya betul. Jadi nanti Mas Budi bikin satu laptop, satu email yang berbeda, yang dimana nanti akan di-invite atau juga di-share dari email kepala. Misalkan saya sudah buat user 1 @outlook.com, user 2 untuk laptop 2, user 2 @outlook.com dan seterusnya. Jadi pertama-tama Mas Budi pahamin dulu konsep ini. Ketika sudah oke, sudah sama-sama saya sudah ada gambaran nih. Nah, baru Mas Budi masuk ke tahap ini. Nah, pertama, Mas Budi login dulu menggunakan email kepala ataupun juga email yang diregistrasi oleh license Office 365 di www.office.com. Kemudian setelah login, Mas Budi nanti biasanya terlihat kalau misalkan sudah login. Nah, di sini sudah ketahuan untuk user ini, email kepala ini nantinya akan dapat 1 tera penyimpanan OneDrive. Sini bisa kelihatan. Nah, di sini ya bisa kelihatan 384 MB yang digunakan dari 1 tera. Oke ya. Nah, bagaimana untuk cara settingnya? Mas Budi masuk ke menu sini, kemudian masuk ke akun Microsoft saya. Sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nanti Mas Budi samakan saja biar settingannya tidak bingung ya. Kemudian nanti masuk ke dalam menu langganan, layanan dan juga langganan. Oke, saya akan coba menjelaskan secara detail ataupun juga pelan-pelan supaya tutorial ini bisa direalisasikan oleh Mas Budi ya, dan juga tidak ada error seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa informasi yang kelihatan. Di antaranya adalah di sini tanggal untuk memperpanjang langganan Office 365 Family ini. Jadi untuk Office 365 Family ini bisa berlangganan, yaitu kalau nggak salah ada bulanan ya, ada bulanan dan juga tahunan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan langganan yang tahunan. Nah, kemudian Mas Budi untuk men-share ke 5 device yang lainnya, itu Mas Budi tinggal bagikan saja Microsoft 365 Family dengan cara mengklik menu ini. Kemudian, nah di sini ada beberapa pilihan untuk cara men-share ke user yang lain. Di antaranya adalah buat tautan. Jadi nanti akan dibuatkan satu buah link seperti ini, tapi saya tidak rekomendasikan untuk share-nya menggunakan link ya Mas Budi. Biasanya kalau menggunakan link yang tadi share lagi ke orang bisa berabe sih seperti itu. Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan email saja. Oke, di sini ada 5 tersisa yang bisa dibagikan ke 5 user lainnya seperti itu.
Oke, di sini saya sudah buat juga email Office 365, email Office Outlook. Nama emailnya lurahnet@outlook.com ya teman-teman. Saya copy dulu. Oke, kemudian saya login dulu ya. Ini kita login dulu menggunakan user yang apa? Oke, di sini saya balik lagi user 1 ya. Yang kepala ini. Nah, yang kepala Nah, jadi untuk email yang kepala saya menggunakan emailnya ini. Kemudian untuk yang user lurahnet@outlook.com seperti itu ya. Nah, oke, ini sudah login. Nah, perbedaannya tadi untuk yang sudah berlangganan Office 365. Di sini ketika kita masuk ke kelola, sini tidak ada bisa cek ataupun juga ataupun juga ketika kita masuk ke OneDrive itu kalau misalkan yang free itu dapatnya cuma 5 GB seperti itu ya. Nah, ini 0 byte yang digunakan dari 5 GB. Nah, ini yang free perbedaannya dengan yang tadi Office 365. Nah, ini untuk yang paket bulanan 21.000 per bulan ya. Di sini juga ketika kita masuk layanan dan langganan tidak ada pilihan untuk tadi share Office 365 seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, cara sharingnya adalah dari sini masuk ke kelola berbagi, kita add yang email untuk yang kliennya. Oke, kita ketikkan dulu lurahnet@outlook.com, kemudian tekan enter, kemudian pilih undang ya teman-teman. Oke, pilih selesai. Nah, nanti di sini akan terlihat juga tadi yang tautan tertunda kita hapus saja. Nah, kita menggunakan sharing. Jadi kalau misalkan ini belum diklik untuk yang sharing ke usernya, itu statusnya masih undangan email tertunda. Caranya adalah teman-teman masuk ke sini dari yang email client, kemudian masuk ke Outlook. Nanti ada email konfirmasi ataupun juga notification yang harus teman-teman klik tautannya. Jadi ini saya menggunakan virtualisasi ya teman-teman, menggunakan VirtualBox, jadi supaya bisa melakukan simulasi ya teman-teman, biar bisa di setting di email yang kliennya. Kotak masuk.
Oke, nah di sini ada sebuah notifikasi ataupun juga notifikasi untuk Ganu mengundang Anda untuk bergabung dengan langganan Microsoft 365 Family. Jadi nanti Mas Budi ketika sudah invite itu masuk dulu ke email user yang tadi di invite. Kemudian nanti di sini tinggal klik bergabung sekarang. Begitu juga dengan user-user yang lainnya seperti itu. Jadi kan ini baru user yang pertama, yang kedua juga sama. Nanti invite dulu. Oke, ini untuk invite-nya sudah berhasil. Tandanya adalah untuk OneDrive-nya sekarang menjadi 1 terabyte ya. Nanti untuk user tadi yang lurahnya tp@outlook.com. Oke, jadi nanti Mas Budi sekali lagi nanti tinggal masuk aja ke email Outlook, kemudian nanti ada notifikasi, tinggal klik bergabung sekarang. Kemudian nanti ada pilihan seperti tadi ya, tinggal klik saja bergabung dengan Office 365 Family. Nah setelah itu Mas Budi nanti masuk ke menu setup.office.com, kemudian pilih yang install dari akun Microsoft Anda. Selanjutnya sudah masuk ke tampilan ini, masuk ke install Office. Nah di sini bisa dipilih bahasanya, bahasa Inggris. Biasanya kalau untuk Office enaknya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia Melayu, jadi agak pusing menurut saya ya. Kemudian versinya bebas. Kalau misalkan Office bisa pakai yang 32 bit atau 64. Biasanya kalau misalkan sesuai dengan default kita pilih aja yang ini ya. Tapi biasanya kalau untuk OS Windows 10 ke atas biasanya pakai yang 64 seperti itu ya. Kita install. Nah ini untuk installnya agak sedikit lama. Nanti tinggal tunggu saja. Oke, kita install dulu. Pilih yes. Oke, ini tinggal nanti ditunggu saja oleh Mas Budi dan juga teman-teman. Jadi untuk proses installnya ini download dulu, jadi agak sedikit lama. Nanti habis download baru install ya. Sekitar beberapa menit tergantung dari kecepatan internet teman-teman seperti itu. Oke, Mas Budi dan juga teman-teman, ini untuk proses instalasinya sudah beres ya. Dengan tanda seperti ini, kita close saja. Kemudian kita coba buka aplikasi Office-nya, salah satu, misalkan Microsoft Word. Sudah berhasil instalasinya apa belum? Jadi tahapannya sampai sini sudah beres ya teman-teman. Nanti itu teman-teman terakhir itu tinggal login saja menggunakan user Outlook yang sudah tadi teman-teman invite itu ya. Oke, sini tadi karena kita sudah login menggunakan user ini, kita tinggal masuk aja continue. Kemudian biasanya minta password, kita masukkan passwordnya ya. Dan juga otomatis nanti ketika kita sudah login di salah satu Office, baik itu nanti Excel-nya, PowerPoint-nya, otomatis akan login sendirinya seperti itu ya.
done. Oke. Kita tes. Oke, ini berhasil ya. Jadi kalau misalkan yang trial ataupun juga yang bukan Office 365, biasanya untuk ketika kita install Office 365, di sini tidak bisa edit ya teman-teman. Kalau misalkan sudah expired ataupun juga tidak berlangganan Office 365. Oke, ini sudah beres. Jadi itu dia sebuah penjelasan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun juga kurang jelas untuk penjelasannya ya. Ketika untuk settingan ini sudah selesai, nanti Mas Budi bisa cek di settingan yang akun kepalanya. Nanti di sini ditandai dengan berbagi dengan 1 orang dari 5 orang yang bisa berlangganan. Nah, ini udah berhasil. Kemudian juga nanti bisa ditandai dengan yang tadi notif di sini sudah hilang. Di sini sudah ada Microsoft Keluarga yang Luranet TV, luranet@outlook.com. Nah, ketika nanti Mas Budi mau membagikan langganan, nanti Mas Budi tinggal klik aja berhenti membagikan, seperti itu ya. Nah, untuk user yang lainnya juga sama, nanti untuk 4 laptop yang lainnya Mas Budi bisa klik untuk kelola berbagi, kemudian undang email. Nanti undang emailnya, ketikkan, bisa langsung 4 email juga bisa, langsung enter. Kemudian nanti selanjutnya Mas Budi tinggal login ke user Outlook yang kliennya. Otomatis nanti di sini ada pemberitahuan atau notifikasi untuk bergabung dengan Office 365, seperti itu ya Mas Budi dan juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.